Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih. Balaga risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah di awal pertemuan ini tiada lupa kita untuk terus saling mengingatkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah curahkan kepada kita sekalian dalam setiap detik kehidupan kita. Di antaranya pada sore hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang besar, yaitu masih bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita masih bisa duduk bermajlis di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita pada sore hari ini adalah usaha yang diterima di sisinya, memberikan kepada kita sekalian tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga tambahan keimanan, keistiqomahan hingga akhirat kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada petang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih di dalam pembacaan kitab Ahadisul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar hafizahumullah wa iyana, yaitu kita masuk pada bab silatul arham, menjaga menyambung tali kekerabatan. Yang mana ini merupakan bab yang kelima, ya, di antara pembahasan yang disampaikan oleh penulis di sini. Bab yang kelima adalah tentang silatul arham, hubungan tali kekerabatan. Yang mana dulu sudah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan silaturahim, ya, hubungan tali kekerabatan, yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, memiliki hubungan rahim, ya, baik dari jalan ayah maupun dari jalan ibu kita. Ketika orang-orang tersebut memiliki hubungan dengan kita baik dari jalan ayah kita maupun dari jalan ibu kita, maka itulah yang disebut dengan karib kerabat kita, yang tentu saja berbeda satu sama lainnya kedekatannya. Ya, ada yang sangat dekat seperti misalnya ayah ibu kita, kemudian saudara-saudari kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, ya. Begitu pula dengan ke atas dari ayah, misalnya paman-paman atau bibi dari ayah, paman-paman dari ibu, bibi dari ibu, ya, dari kakek, nenek, sepupu dan lain sebagainya, ya. Maka terus ini adalah karib kerabat kita yang harus kita jaga dan kita sambung
hubungan tali kekerabatan dengan mereka. Kemudian di sini kita lanjutkan, penulis beliau membawakan sebuah hadis. Wa an Abil Anbas qal dakhaltu ala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fil wahti yakni ardon lahu bitaif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isbi'ahu faqal ar-rahimu syujnatun minar rahman man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Dari Abil Anbas, beliau berkata, aku pernah masuk menemui Abdullah ibn Amr, ya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abil Anbas ini bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr di tempat yang bernama Al-Wahd, ya, sebuah tanah daerah di daerah Taif. Maka beliau pun berkata, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isbi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan tangan beliau, ya, kepada kami, di hadapan kami. Kemudian beliau berkata, ar-rahimu syujnatun atau syijnatun minar rahman. Rahim itu adalah terkait, ya, dengan nama Allah Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Barang siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Barang siapa yang memutusnya, Allah pun akan memutus dirinya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumul qiyamah. Rahim itu nanti akan memiliki lisan, ya, lisan yang fasih, ya, lisan yang baligh, ya, lisan yang pintar berbicara pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ar-rahimu syujnatun, ya, atau juga boleh dibaca syijnatun, ya, bidhammi awwalihi wa bikasrih. Jadi bisa dibaca syujnah atau syijnatun. Ya. Asluhu ishtibakul uruq wal aghsan. Ya. Artinya adalah ini apa namanya, berkaitan begitu ya. Ai mananya adalah ukhidha smuha min hadzal ismi kama taqaddam. Yaitu rahim ini dia adalah diambil dari kata-kata Ar-Rahman, yang nama Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berkata, Anar-Rahman khalaqtur rahim. Aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Aku telah menciptakan rahim. Wa syaqaqtu lahsman min ismi, dan aku ambil nama rahim ini, aku ambil dari namaku, yaitu nama Ar-Rahman tadi. Jadi memang ya, berkaitan rahim, ya, dari ra, ha dan mim, begitu pula Rahman dari rahmah, ya, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya, juga ra, ha dan mim, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya memang rahim itu adalah dari bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya. Wal ma'na annaha atharan min athari rahmah mustabikatun biha. Bahwasanya rahim itu adalah athar, ya, eh, pengaruh, ya, terkait dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Ar-Rahman, ya, yang memiliki kasih sayang yang luas. Fal qati'u laha qata'an nafsihi baban adiban min abwabi naili rahmatillahi ta'ala. Maka barang siapa yang memutus tali silaturahmi, ya, memutus hubungan kekerabatannya, ya, maka saat itu dia
sama saja dengan memutuskan bagi dirinya jalan atau pintu untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terkait sekali antara rahim, ya, silaturahim dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tadi bersabda, laha lisanun talqun dzalqun yaumil qiyamah. Rahim ini nanti pada hari kiamat akan memiliki lisan yang bisa berbicara, ya, dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang baik, ya, pintar berucap, pintar berkata. Dan ya, segala sesuatu bisa Allah jadikan berbicara pada hari kiamat nanti. Alladzi antaqa kulli syai. Ya, maka semua nanti bisa, ya, Allah bisa membuat segala sesuatu itu berbicara. Kulit kita, tangan kita, ya. Maka di sini, ya, rahim pun nanti akan bisa berbicara. Yaitu taqumur rahimu yaumal qiyamati laha lisanun fasihun baligh. Bahwasanya nanti pada hari kiamat rahim ini akan berdiri di hadapan Allah. Dia memiliki lisan yang fasih, lisan yang balik. Tatlubu haqqaha alladhi wa'adaha bi subhanah. Dia akan meminta haknya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Itu di dalam hadis yang lain, ya, rahim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, "Hada maqamul a'idhi minal qati'ah." Aku di sini berdiri di hadapan ya Allah, ya, berdirinya seseorang yang meminta perlindungan dari diputuskan ya Allah. Ya. Jadi rahim meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai manusia berani memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Maka Allah pun berkata kepada rahim, "Na'am, ya." Ya. Amatardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah kamu ridho? Ya, aku janjikan barang siapa yang menyambungmu, aku akan menyambungnya. Barang siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskan dirinya. Maka rahim pun berkata, bala, iya ya Rabb, saya ridho. Ya. Maka Allah pun berkata, fadzaka laki, itulah janjiku untukmu. Jadi rahim itu, ya, nanti berdiri di hadapan Allah meminta, ya, meminta janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ya Allah, aku diputuskan, maka nanti akan dituntut orang-orang yang memutuskan. Dan Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang menyambung rahim, aku akan menyambungnya. Barang siapa yang memutuskan, maka aku pun akan memutuskan. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya kawan. Ya. Jangan sampai kita masuk ke yang kedua, yang memutus. Yang mana rahim ini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan apa? Ditakutkan ketika kita memutuskan tali silaturahmi kita, ya, hubungan kekerabatan kita. Kita berbuat zalim dengan saudara-saudara kandung kita. Ya, kita zalim dengan saudara seayah, saudara seibu. Kita zalim kepada paman-paman kita, kepada kakek-kakek kita, kepada sepupu-sepupu kita bermusuhan. Dan ini kita, ya, secara wakil, secara realita kita saksikan. Ya, bagaimana seorang paman mendolimi keponakannya. Ya, bagaimana seorang keponakan mendolimi, ya, pamannya. Bagaimana seorang kakak bermusuhan dengan adiknya dan sebaliknya pun demikian, hanya gara-gara harta warisan. Ya. Ada, ya, saudara seayah atau saudara seibu, ya. Kemudian ayahnya meninggal hanya karena ibunya, ya, menikah di bawah tangan. Dia anak ayahnya, satu saudara seayah, namun tidak diakui, ya, dizolimi, tidak diberikan haknya. Maka yang seperti ini, ya, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Dan ditakutkan ketika hal tersebut adalah bersifat memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan tali kekerabatan, maka Allah pun akan memutuskan dengan kita tali rahmatnya. Ya, hati-hati. Ya. Hendaknya kita segera sambung itu yang sudah terputus. Kita berikan hak-hak karib kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah.
dan orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. Sebagian mereka lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah dalam kitab Allah. Ya, mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik kita, pertolongan kita, akhlak kita yang mulia, adab kita. Maka hendaknya kita pun apa? Menjaga terus, sambung, jangan sampai terputus. Ya. Yuwaddihu ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rahima syujnatun minar rahman taqulu ya rabbi inni quti'tu ya rabbi inni usi'a ilayya ya rabbi inni zulimtu ya rabbi qal fayujibuha ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki rawahu Ahmad. Hal ini dijelaskan lebih jelas lagi dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahim adalah bagian dari Ar-Rahman. Rahim berkata, wahai Rabbku, aku telah diputuskan. Wahai Rabbku, aku telah disakiti. Wahai Rabbku, aku telah terzalimi, wahai Rabbku. Ya. Jadi rahim hubungan kekerabatan ini mengeluhkan kepada Rabbnya. Ya. Dan ini sekali lagi dalam realita kita saksikan banyak. Ya, oleh karena di sini, wahai Rabbku, aku terzalimi, aku disakiti, aku diputuskan. Ya. Dan ini kita saksikan. Bagaimana justru kerabat sendiri menipu kerabatnya sendiri. Bagaimana justru seorang kerabat justru dia yang menyakiti, memukul, yang mengusir dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika rahim mengeluh demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjawabnya, apakah kamu ridho? Ya, aku akan menyambung orang-orang yang menyambungmu dan aku akan memutus orang-orang yang memutuskanmu. Ya. Maka ini janji Allah. Dan ini akan kita saksikan nanti di hari ini kita imani. Ya. Oleh karena itu kita yang punya kerabat, ya, sambung itu. Ya, jaga. Meskipun mereka mendolimi kita, meskipun mereka berbuat jahat kepada kita, sabar. Ya, terus sambung. Justru ketika mereka mendolimi kita, kita berusaha menyambung, kita berusaha menasihati, berbuat baik. Itu keburukan untuk mereka dan kebaikan untuk kita. Kita yang akan disambung rahmat Allahnya. Ya. Jangan sampai kita justru ikut-ikutan memutus. Karena akibatnya untuk kita sendiri. Kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi itu, ya. Kemudian di sini penulis membawakan hadis-hadis lainnya yang terkait dengan pengaruh, ya, atau kebaikan, keutamaan, efek positif dari menyambung tali silaturahmi. Ya. Di antara kebaikan, ya, yang ganjaran yang dijanjikan oleh Allah disebutkan di dalam hadis di sini, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya. Hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Di dalam hadis yang lain, ya, senada dengan hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Wa hadha fihi anna lisilatir rahimi thimaran katsirah minha thimarun muajjalah lil wasil fid dunya wa minha thimarun muajjalah yafuzu biha yaumil qiyamah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya menyambung tali silaturahmi itu memiliki buah yang akan kita petik hasilnya. Baik buah itu adalah buah yang segera kita lihat ganjarannya di dunia ini, ataupun buah ganjaran yang nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak. Ya.
di hari kiamat. Di antara buah manis dari menyambung tali silaturahmi di dunia, yang segera di dunia adalah bastur rizqi lahu fid dunya wa tulul umur, yaitu rezeki yang dilapangkan, ya, dan umur yang dipanjangkan. Ya, rezeki yang diluaskan dan umur yang dipanjangkan. Ya. Yubsatu lahu fi rizqih ay yuwassa' lahu fi wa yubarak lahu fi malihi. Yang dimaksud dengan rizkinya dilapangkan, diluaskan, yaitu adalah ya diluaskan artinya secara hakiki ataupun secara manawi diberikan keberkahan pada hartanya. Ya. Begitu pula wa yunsa'alahu fi atharihi. Ya, yunsa' dari kata nasi'ah, yaitu diakhirkan, dipanjangkan, ya. Ya maksudnya adalah yuakhir, ya diakhirkan asarnya. Artinya berarti umurnya, ya. Dipanjangkan ajalnya, diakhirkan, yaitu ditambahkan umurnya. Ya. Memang para ulama memiliki dua penjelasan dalam masalah ini. Apa yang dimaksud dengan usianya dipanjangkan, ya rezekinya diluaskan. Ya, ada dua penjelasan para ulama dalam masalah ini. Yang pertama yang dimaksud dengan ya panjangnya usia, luasnya rezeki di sini adalah yaitu ya, bertambahnya rezeki maupun harta maupun usia, pertambahan yang bersifat maknawi. Ini penjelasan yang pertama. Ya, artinya diberikan keberkahan. Hartanya itu tetap, ya karena harta itu ya di antara ulama berpendapat bahwasanya harta itu kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ketika kita pun di perut ibu kita sudah dicatatkan. Rezeki kita sudah tetap, ya. Begitu pula usia kita, ajal kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan pertambahan rezeki di sini yaitu adalah keberkahan. Pertambahan usia di sini juga bertambahnya keberkahan usia seseorang. Ya. Ini penjelasan yang pertama. Jadi berkah dalam usia, usianya misalnya 60 tahun. Tapi dia diberikan taufik melaksanakan amalan-amalan yang seakan-akan dia bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun namanya. Jadi pahalanya itu banyak sekali. Diberikan taufik tiap tahun dia mendapatkan Lailatul Qadar dan mengisinya dengan amal-amal soleh secara maksimal. Ya dia diberikan taufik bisa sholat 5 waktu terus berjamaah di masjid misalnya, yang pahalanya berkali-kali lipat, ya. Dan amalan-amalan lainnya yang pahalanya itu berlipat-lipat, ya. Begitu pula hartanya berkah, hartanya sedikit tapi berkah, ya. Dia mungkin sedikit tapi bisa naik haji, bisa membangun masjid, bisa mewakafkan Al-Qur'an, bisa menyumbang ya, apa namanya, sumur, ya, dan lain sebagainya, amal-amal jariah banyak dia, berkah hartanya, ya. Bisa membangun pondok, ya, kemudian memelihara anak yatim, janda, lain sebagainya, berkah hartanya, ya. Padahal dia sedikit. Sebaliknya ada orang yang lebih banyak tapi ya tidak ada keberkahan dalam hartanya, waliyadzubillah. Ya, ini penjelasan yang pertama. Jadi pertambahan di situ adalah secara manawi. Adapun penjelasan yang kedua yaitu pertambahan secara hakiki. Bertambahnya harta artinya nambah. Ya, hartanya itu dari 1.000 menjadi 2.000 atau menjadi 10.000 gitu. Umurnya juga demikian, umurnya harusnya misalnya 60 menjadi 70 misalnya. Ya, pertambahan secara hakiki. Kok bisa? Bukankah usia kita, rezeki kita sudah ditetapkan? Kata para ulama, mereka menjelaskan bahwasanya pertambahan hakiki ini adalah di catatannya para malaikat. Ya, di catatannya para malaikat yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq, yaitu ya ada ta'liknya. Ya tergantung apakah hamba ini kalau dia misalnya menyambung tali silaturahmi maka usianya akan bertambah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun misalnya. Kalau enggak ya dia usianya akan sekian tetap gitu. Ya. Adapun di catatan Allah di Lauhul Mahfuz
maka itu sudah tetap, ya. Jafatis suhuf, rufatil aqlam wa jafatis, sudah kering pena, ya. Pena sudah diangkat, ya, catatan sudah kering. Sudah tidak mungkin berubah, ya. Maka yang berubah di sini adalah yang ada pada catatannya malaikat dan semuanya sudah Allah ketahui. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah melingkupi itu semua. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-39. Dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Allah, ya, yamhullah, Allah menghapus, ya, apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul, dan di sisi Allah lah ada umul kitab, pada lahul mahfud yang sudah tetap, ya. Maka di sini ini makna tadi, ya. Ada penjelasan pertambahan secara maknawi dan pertambahan secara hakiki. Ya, dan tidak ada ta'arud, kedua-duanya mungkin, ya. Kedua-duanya mungkin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad qala ba'dun nas innal murad bihil barakah fil umr bi an ya'mala fi zamanil qasir ma la ya'malu ghairuhu illa fil katsir. Kata beliau, di antara manusia ada yang mengatakan, berpendapat bahwasanya maknanya adalah barokah tadi di dalam usia, yaitu seseorang beramal di zaman yang pendek, ya, usia yang pendek, ya, tapi mendapatkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki usia panjang, ya. Mereka mengatakan hal ini alasannya li'anna rizqa wal ajal muqaddarani maktubani, karena rizki dan ajal itu sudah ditetapkan, sudah tertulis. Fa yuqalu haula tilkal barakah wa hiya ziyadatu fil amal wa nafa hiya aidan muqaddaratun maktubatun wa tatanawalu li jamil asya. Ya. Maka ya sebenarnya keberkahan itu pertambahan amal, pertambahan kebaikan, pertambahan manfaat, itu pun sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya sama saja, ya. Sebenarnya mencakup. Ya. Wal jawab muhaqqaq, dan jawaban yang di sini lebih tepat menurut penulis, anallaha yaktubu lil abdi ajalan fi suhfil malaikah, bahwasanya Allah telah menulis bagi para hamba ajal, ya, batasan di catatannya para malaikat. Fa idza wasala rahimahu zada fi dzalikal maktub, apabila dia menyambung tali silaturahminya, maka akan ditambahkan, ya, di catatannya malaikat. Wa in amila ma yujibun naqsa naqasa min dzalikal maktub. Tapi kalau ada yang menyebabkan berkurang, ya tidak bertambah, ya berkurang. Wa nadhiru hadza ma fi Tirmidzi wa ghairihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara, ya, contoh dari perkara ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, ya, dan juga para ahli hadis lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan anna Adam lamma talaba minallahi an yuriyahu suratal anbiya'i min dzurriyyatihi fa'arahu iyyahum fara'a fihim rajulan lahu basis. Ya. Bahwasanya Nabi Adam ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan eh, tampak para nabi dari keturunan beliau. Beliau ingin melihat bagaimana sih, ya, wujud para nabi dari keturunan-keturunan beliau. Maka ditampakkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam pun melihat di antaranya itu ada seorang lelaki yang memiliki cahaya, yang bercahaya, begitulah basis. Maka Nabi Adam pun bertanya, "Man hada ya Rabb, siapa ini wahai Rabbku?" Maka Allah pun menjawab, "Ibnu Dawud, ini adalah keturunanmu, yaitu Nabi Dawud." Maka Nabi Adam bertanya, "Fakam umruhu?" Berapa usianya? Maka Allah menjawab, arba'una sanah, 40 tahun usianya. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Fakam umri?" Kalau umur saya berapa ya Allah? Maka Allah menjawab, alfusana, umurmu dikasih umur 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Maka Nabi Adam pun berkata,
faqad wahabtu lahu min umri sittina sanah. Ya, saya berikan untuknya dari umur saya 60 tahun. Ya. Jadi Nabi Adam nyumbang untuk Nabi Daud umurnya 60 tahun. Fakutiba alaihi kitabun, maka ditulislah, dicatatlah di dalam sebuah kitab, wa syahidat alaihil malaikah, dan dipersaksikan oleh malaikat. Nah, ini syahid ya, begitu ya. Jadi di catatannya malaikat. Itu bisa bertambah dan berkurang sesuai keinginan Allah. Namun di Lahul Mahfuz Allah sudah mengetahuinya. Semua sudah Allah tetapkan. Ya. Kemudian falamma hadarathul wafa, ketika Nabi Adam ya datang kematian kepada dirinya, datang ajalnya, maka dikatakan kepada Nabi Adam berkata, qad baqiya min umri sittuna sana. Kata Nabi Adam, "Loh, kan masih ada umur saya sisa 60 tahun." Karena beliau ingatnya umurnya ada 1000 tahun. Lah ini berarti baru 940 tahun. Maka ketika datang kematian, Nabi Adam pun mengatakan, "Loh, umur saya kan masih sisa 60 tahun." Ya. Qalu wahabta wahabta halibnika Daud. Maka kata para malaikat, "Loh, bukankah engkau sudah memberikannya kepada Nabi Daud dulu?" Ya, yang 60 tahun sudah disumbangkan, ya kan? Fa'ankaru dzalika, tapi tetap Nabi Adam mengingkari hal tersebut. Fa akhrajul kitab, maka dikeluarkanlah kitab itu yang dulu ya dituliskan tersebut. Qala Nabi sallallahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fanasya Adamu fanasya dzurriyyatuh wa jahada Adamu fajahada dzurriyyatuh." Ya. Nabi Adam dulu telah lupa, maka demikian pula anak keturunannya pun ya akhirnya menjadi lupa juga. Ya, memiliki sifat lupa. Begitu pula Nabi Adam mengingkari jahada, ya, maka begitu pula anak keturunannya pun. Ya. Maka ikhwan fillah, ya, waruya annahu kammala li adama umruhu wa li Daud umruh. Maka ada diriwayatkan ya di dalam riwayat yang lain bahwasannya disebutkan bahwasannya Nabi Adam disempurnakan umurnya 1000 tahun, Nabi Daud pun disempurnakan umurnya 100 tahun. Ya. Fahad Daud karena umruhul maktub arba'ina sanah. Maka di sini Nabi Daud yang tertulis adalah umurnya 40 tahun. Ya, kemudian ditambahkan 60 tahun. Ya. Dan inilah juga yang eh, makna doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ya, beliau pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan fa innaka tamhu ma tasya'u wa tuthbit. Umar pernah berdoa, ya Allah, jika engkau telah menuliskan aku sebagai orang yang celaka, maka tolong dihapus ya Allah. Dan tulislah aku sebagai orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Karena sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau inginkan dan engkau menetapkan apa yang engkau inginkan. Ya. Wallahu subhanahu alimun bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Ya, dan Allah itu Maha mengetahui segalanya. Ya, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, kalaupun terjadi bagaimanapun terjadinya, ya. Maka Allah mengetahuinya semuanya, ya. Fahuwa ya'lamu ma katabah lahu wa ma yaziduhu iyyah ba'da dzalika, dan Allah mengetahui apa yang akan Allah tambahkan, ya Allah telah tulis apa yang Allah tambahkan, apa yang tidak, ya. Adapun para malaikat mereka nggak tahu. Mereka cuma diperintah saja, nggak tahu apakah ini akan ditambah atau enggak, begitu. Ya, kecuali setelah Allah memberitahunya kepada mereka, ya. Maka ini adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada takdir. Kita yakin bahwasanya Allah sudah mengetahui segala sesuatu, ya. Allah sudah mencatat segala sesuatu ini, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki, ya, dan kemudian Allah menciptakannya, menjadikan hal tersebut, ya. Maka ini adalah bentuk keimanan kita kepada al-qadar, kepada takdir. Ya, sehingga termasuk usia kita yakin sudah ditetapkan, rezeki pun demikian sudah ditetapkan. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Ya. Wa qala rahimahullahu taala
wal ajru jalan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, ajal itu ada dua. Ajalun mutlaqun ya'lamuhullah, ajal yang mutlak, ya. Ya'lamuhullah yang diketahui oleh Allah, wa ajalun muqayyad dan ajal yang muqayyad, yang muallak tadi. Wa bihadza yatabayyan makna qaulihi, maka dari sini jelaslah makna dari sabda Nabi SAW tadi, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, ya, untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Yaitu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis ajalnya. Ya. Kalau disambung maka tambah usia tersebut. Kalau enggak ya enggak. Ya. Meskipun Allah sudah mengetahuinya di Lauhul Mahfuz sana. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini, ya, dari materi menyambung tali silaturahmi, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Dan selanjutnya apabila ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Kami kembalikan kepada moderator Kang Ramdhani. Tafadhal. Ya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, Monggo, lewat chat. silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah kata silaturahim dengan silaturahmi itu memiliki makna yang sama, Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Silaturahmi dan silaturahim. Jadi sebenarnya ini adalah dari kata bahasa Arab. Ya, diserap dari bahasa Arab. Silaturahim di sini adalah bentuk yang terdiri dari dua kata. Ya, idhofah di situ ada silah dan rahim. Silah maknanya adalah hubungan. Ya, silatun. Silah ini maknanya adalah hubungan. Rahim adalah rahim, ya, rahim seorang ibu. Ya. Maka yang dimaksud dengan silaturahim, ya, ini adalah hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan rahim, ya, yang terkait dengan keluarga begitu. Ya. Adapun di sini menjadi silaturahmi, Ustaz, ya. Walau ta'ala ini sudah diserap, ya, jadi maknanya bukan makna secara istilahi lagi, ya, kita lihat di kamus apa begitu. Adapun kalau kita melihat makna secara istilah, maka silaturahim adalah hubungan kekerabatan, hubungan kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Ya, baik dengan ayah maupun ibu kita. Yang kita lahir dari rahim ibu kita, ya, karena ayah kita, ya, dengan ibu kita menikah. Maka lahirlah dari rahim itu, ya, kita. Maka semua yang melalui hubungan ini memiliki hubungan darah dengan kita, itulah adalah kekerabatan. Ya. Jadi kalau secara istilah adalah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, bagaimana menyikapi apabila ada kerabat kita yang berprofesi sebagai dukun, Ustaz? Setelah Anda mengenal manhaj ini, Anda melarang orang tua dan saudara-saudara Anda untuk mendatangi rumahnya karena takut larangan mendatangi dukun. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini termasuk memutus silaturahim, Ustaz? Sementara kita sudah tahu jelas-jelas bahwa saudara kita itu dukun. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kalau di antara kerabat kita itu ada yang berprofesi sebagai dukun? Ya. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ataka hinan, dalam ayat man ata arrafan, ya, lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Ya. Di dalam riwayat yang lain, man ata'arrafan wa yusaddiquhu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Ya, dia wajib sholat tapi sholatnya itu enggak diterima sama Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mendatangi dukun, beramal, ya,
dan dia membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dosa besar harus segera bertobat. Ya. Hanya hati-hati mendatangi dukun peramal, termasuk mendatangi secara online, ya. Karena ada kadang ya pertemuan Zoom apa misalnya ya pertemuan dukun internasional atau apa misalnya ya, acara ramalan-ramalan online dan lain sebagainya ini harus dijauhi. Termasuk juga menonton ramalan-ramalan, ya misalnya sekarang banyak yang PPKM, ya di rumah iseng-iseng lihat ya YouTube malah yang dipencet ramalan siapa, ramalannya ini, ramalan itu, ya. Ini hati-hati. Ya, terkadang dianggap sepele oleh manusia padahal di sisi Allah adalah suatu yang besar. Ya, maka hati-hati atau membaca-baca ya, membaca-baca situs tentang ramalan-ramalan bintang ini dianggap sepele oleh manusia, ya. Bintang ini atau sio ini maka keuangannya akan baik ya, kesehatan akan selamat dari virus ini semua ya sesuatu ya yang jelas-jelas pertama secara logika pun tidak mungkin diterima, ada jutaan orang yang bintangnya sama, semua ekonominya sama, semua keuangannya sama, makanya jelas-jelas menentang ya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan. Maka kita peringatkan anak-anak kita ya. Hati-hati kalau nonton jangan nonton-nonton dukun-dukun karena banyak acara perdukunan. Meskipun ya sepertinya agamis dan lain sebagainya, hati-hati. Ya. Maka tadi kembali ya bagaimana kalau ada karib kerabat kita yang berprofesi sebagai dukun ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Maka para ulama menjelaskan mendatangi dukun itu hukumnya ada banyak ya. Kalau memang dia itu mendatangi dukun itu untuk bertanya-tanya ya atau iseng aja, mungkin hukumnya haram. Karena dilarang sama Nabi SAW. Mendatangi atau bahkan sampai membenarkan itu nggak boleh. Ya. Tapi ketika dia mendatangi dukun itu tujuannya untuk menasehati, ya, maka itu bisa menjadi wajib. Itu. Nah di sini ketika memang ya kita atau orang tua kita ya paham ya bisa menasihati yang insya Allah diterima maka kita nasihat datangi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada apa niat untuk mendakwahinya sama sekali ya cuma datang begitu aja silaturahmi maka ini sebaiknya dihindari ya ditakutkan malah bisa nanti menjerumuskan kepada hal yang klinik-klinik ya bersifat kesyirikan gitu. Maka hendaknya ya pahamkan hal ini ya ketika pun ya tidak apa dengan menelpon misalnya ya kita telepon ya tanya keadaannya ya tujuannya adalah niatkan untuk bisa dekat dan bisa memasukkan nasihat itu agar dia meninggalkan perdukunan tersebut ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada saudaranya dan juga kepada mereka yang masih bergelut dengan perdukunan, ramalan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Bagaimana hukumnya anak yang lahir di luar nikah? Apakah dia termasuk bagian kerabat dari ayahnya? Kemudian, apakah ayah kandungnya itu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, Ustaz? Ya. Eh, ini adalah fenomena yang kita saksikan saat ini ya. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin darinya, yaitu banyaknya perzinahan. Ya. Yang mana hal tersebut adalah diharamkan dalam Islam. Islam sudah memberikan jalan yaitu adanya pernikahan. Sesuatu yang halal, yang berkah, yang baik. Tujuannya apa sih pernikahan itu? Untuk menjaga an-nasl, menjaga keturunan. Biar jelas salah satunya ini adalah ya. Biar nanti ini anaknya dari ini ya, berarti nanti dia akan mendapatkan waris ini ya kalau meninggal dia juga merupakan mahramnya siapa itu jelas. Ya. Kalau sudah nasl ini sudah nggak jelas, nanti bisa jadi orang yang bukan ahli waris mewarisi, yang bukan mahramnya menjadi mahram
luar biasa yang harusnya mahram malah bukan, akan terjadi pernikahan antara sesama mahram, dan ini terjadi. Ya. Maka demikian Islam benar-benar menjaga kemaslahatan manusia. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, datang dari pencipta manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu mana yang baik untuk kita. Kadang manusia sendirilah yang mempersulit dirinya, yang merusak tatanan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pernikahan atau hamil ya di luar nikah. Ya, dan ini menyebabkan ya muskilah, ya permasalahan ya, yang dibahas oleh para ulama. Nah, misalnya seseorang dia berzina dengan seorang wanita, ya, kemudian wanita ini menikah dengan pria lain. Apakah anak yang lahir itu tetap menjadi tanggungan ya yang berzina dengannya tadi? Ya. Maka dalam Islam secara hukum, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al-waladul firash. Ya, anak itu adalah eh, milik al-firash, ini kasur pembaringan, ya. Artinya ibunya saat itu posisinya dia menjadi istrinya siapa, ya, sepembaringan dengan siapa, maka itulah yang akan menjadi ayahnya. Ya, kalaupun misalnya terjadi perselingkuhan, misalnya seorang wanita dengan pria lain, kemudian memiliki anak, maka anak itu tetap dinisbatkan kepada ayahnya yang menjadi suami sah istrinya. Ya. Al-waladu lil firash. Ya. Namun sekali lagi hal ini adalah ya secara hukum, ya secara hukum eh, diakui bahwasanya anak adalah lil firash. Adapun ketika anak ya dia terlahir eh, dari perbuatan zina di luar nikah, maka wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan bahwasanya tidak dinisbatkan kepada ayahnya tapi dinisbatkan kepada ibunya, dinisbatkan kepada ibunya, ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Oh, Adakah Waalaikumsalam dalil-dalil warahmatullahi yang membolehkan kita untuk tidak lagi akrab dengan kerabat atau teman yang pernah bersikap zalim kepada kita, Ustaz? Jazakallahu khairan. Apaan, tolong diulangi. Dalil apa tadi? Dalil yang membolehkan kita untuk tidak lagi akrab dengan kerabat atau teman yang pernah bersikap zalim kepada kita, Ustaz. Hmm, iya. Sebenarnya tidak ada dalilnya ya. Dalilnya itu justru dalil untuk kita menyambung kerabat yang menzalimi kita. Ya. Jadi ketika kita dizalimi, kita diputuskan, ya, maka justru harusnya kita menyambung itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu orang yang membalas, al-mukafi. Jadi kalau kerabatnya baik sama dia, dia pun baik. Ya, kalau dia eh, mau sama kita, kita pun mau sama dia. Dia mau ngikuti gaya kita, kita pun ya mau gitu. Bukan seperti itu, ya, kerabat yang menyambung tali silaturahmi, ya. Laisal wasil bil orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang membalas, ya. Terus siapa? Walakinal wasil, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahimnya adalah kalau rahimnya itu diputuskan hubungannya, dia berusaha menyambungnya. Ya. Jadi ketika kerabatnya sudah nggak mau, benci, ya, nggak mau tahu, nggak pernah berkunjung, nggak pernah mengajak, nggak pernah menelpon, justru dia yang aktif, gitu. Itu yang pahalanya besar, keutamanya luar biasa. Ya. Jadi justru dalilnya adalah tetap kita harus sabar, ya. Di dalam hadis yang lain sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, inna li qarabah." Saya punya kerabat, ya. Asiluhum wa yaqta'uni. Saya berusaha nyambung kepada mereka, saya telepon, saya kasih hadiah, saya apa, ya.
Dianya nggak mau. Dia yang memutus. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya, saya berusaha berbuat baik sama mereka, saya kasih hadiah, saya ngirim ini, ngirim itu, ya. Mereka justru menjelek-jelekkan saya, ya, mengejek saya dan lain sebagainya, ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alaih. Saya berusaha bijak dengan mereka, berusaha sabar. Mereka yang ngelunjak, ya. Mereka ya, yang kasar pada saya. Maka ya ini mungkin cocok dengan keadaan penanya di sini ya. Ya, seperti ini mungkin, ya. Maka kata Nabi SAW, apa jawaban beliau? La in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mallah wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi madum ta'ala dalika. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu seperti yang kamu ucapkan tadi, yang kamu ucapkan benar, memang kamu itu berusaha menyambung, berusaha baik, berusaha sabar sedangkan mereka yang menzalimi kamu, maka seakan-akan kamu menumpuk tanah, ya. Al-mal, tusifuhumul mal. Artinya kamu ini menumpuk tanah. Mal itu adalah tanah untuk membakar kalau daging gitu ya. Di sana itu sering biar empuk dibakar di dalam tanah begitu nah, seperti itu. Tanah ditumpuk untuk membakar daging itu. Nah, seperti itu. Ya, kamu perbuatan-perbuatan baikmu itu seperti tanah yang menumpuk mereka di dalam. Mereka nanti akan menumpuk adab untuk mereka sendiri. Wala yazalu ma'aka minallahi dzahir, dan Allah akan terus menolongmu, Allah akan terus membantumu selama engkau masih seperti itu terus. Berusaha nyambung, berusaha baik, berusaha sabar. Ya. Jadi ada nggak usah dalilnya. Kalau mereka mendolimi terus tak putus gitu, nggak ada. Justru sebaliknya ya. Dalilnya itu justru kita disuruh nyambung, suruh sabar, suruh baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kurang lebih sama dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya, kalau kita berdoa untuk memohon umur yang panjang, apakah boleh Ustaz? Iya. Eh, sebaiknya jangan, ya. Tapi mintalah umur panjang dan amal yang soleh, gitu. Ya. Karena apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi bukan hanya sekedar panjang umur. Ya. Jadi mintalah panjang usia yang diisi dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Itu baru kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nggih. Ini banyak sekali, namun kita batasi ketika waktu sudah tidak mencukupi, mungkin nanti beberapa pertanyaan Nggih. saja. Ustadz, mohon penjelasan, apakah silaturahim itu harus berkunjung secara fisik, Ustadz? Kalau berkabar via WA Iya. atau dengan media sosial lainnya, apakah disebut juga silaturahim? Iya, terima kasih. Eh, sebenarnya yang paling utama tentunya secara fisik memang. Ya, secara fisik. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam banyak hadis, man zara akhalahu fillah. Barang siapa yang memang dia berziarah, menempuh perjalanan, itu memang ada keutamaan tersendiri. Ya. Namun ya dengan kondisi sekarang, dengan wasail ya, dengan sarana-sarana saat ini, maka hal tersebut secara maknawi bisa di apa namanya, bisa dihentikan, apalagi dalam keadaan seperti saat ini pandemi. Maka dengan say hi dengan telepon, dengan ya kita video call dan sebagainya, insya Allah ya bisa mencukupi hal tersebut. Ya, selama sekali lagi jangan sampai apa namanya, sama sekali kita memutuskan hal tersebut. Ya, maka secara makna bisa diganti dengan telepon dan lain sebagainya. Meskipun kalau kita bisa, ya, maka secara ya apa namanya, pertemuan secara langsung itu lebih besar pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, berkenan satu lagi, Ustadz? Oh enggak, silakan. Satu lagi mungkin, Ustadz ya. Mohon maaf, ini masih Iya. ke bawah, namun tidak bisa kita bacakan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hafizahullah wabarakatuh. Ta'ala, semoga dijaga oleh Allah. Afwan Iya. izin bertanya, karena kakak laki-laki saya ini temperamen, Ustadz, saya takut untuk bertemu apalagi setelah berkeluarga. Jadi saya ini lebih fokus ke suami dan rumah tangga sendiri.
sesekali saja kami mentransfer kebutuhan ke kakak laki-laki saya itu, Ustaz. Jadi mungkin ada bantuan finansial, Ustaz, ya, kepada kakaknya. Nggih, nggih. Apakah hal ini termasuk memutus kekerabatan, Ustaz? Iya. Eh, insya Allah tidak, ya. Kita juga mempertimbangkan masalah dan mafsadat, ya. Yang penting hubungan itu tetap terjaga, ya. Ketika dia butuh apa, dia ya bisa komunikasi dengan kita, ketika dia pun sebaliknya, ya pokoknya tidak terjadi marah, ya, saling memutus, saling ya nggak mau koneksi, nggak mau, nah itu yang termasuk memutuskan tali silaturahmi, ya. Selama komunikasi itu terjalin, maka insya Allah itu masih tersambung, ya, dan bukan terputus, ya, meskipun hanya dengan mengirimkan apa, ya. Yang penting selama masih ada komunikasi, entah itu lewat WA, lewat handphone, dan itu baik, maka itu ya mudah-mudahan adalah masih termasuk silaturahmi yang tersambung dan tidak terputus. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Bapak Ibu, mohon maaf karena di wilayah Surabaya, Sidoarjo ini menjelang maghrib 3-4 menit lagi, maka kajian ini kita akhiri dan mohon maaf tidak semuanya pertanyaan bisa kita bacakan, Ustaz. Nggih, nggih. Kita Ngapunten. Mohon maaf kepada semuanya. ya kita tutup mungkin, Ustaz. Silakan. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di penghujung kajian kita ini mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memberkahinya dengan amal-amal solih yang bernilai pahala yang panjang, yang bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Perjalanan kita masih panjang di kuburan, entah berapa puluh, ratus, atau ribu tahun, atau juta tahun. Begitu pula di padang mahsyar dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan kepada kita bekal yang cukup, bekal ketakwaan, sehingga kita bisa melintasi semua perjalanan di akhirat dengan selamat bersama keluarga kita, bersama orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi dan dijauhkan dari kelompok orang-orang yang memutus, yang berbuat jahat kepada karib kerabatnya. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.